Harusnya penegak hukum dimanapun harus betul-betul bisa menjadi wasit yang baik dalam arena politik. Tidak menjadi alat bagi kekuasaan, tapi menjadi alat bagi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ini malam Senin ketika video ini dibuat, dan besok kita hari kerja lagi ya, working days. Tetapi tetap kita akan Uber ya. Kali ini dari sindonews.com. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia galang petisi bebaskan Syahganda dan kawan-kawan. Sabtu 17 Oktober 2020. Bebaskan Syahganda dan kawan-kawan. Jakarta. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami menggalang petisi bebaskan Syahganda dan kawan-kawan yang ditangkap dan ditahan Mabes Polri. Petisi ini digalang melalui change.org dan hingga Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 06.10 waktu Indonesia bagian Barat sudah mendapat 3.945 tanda tangan dukungan. Dalam petisi dituliskan, polisi memperlakukan dan mempertontonkan para aktivis kami yang ditangkap seperti teroris, pemerkosa, dan penjahat narkoba. Padahal tuduhan kepada mereka sangat sumir dan terkesan dicari-cari. Sementara para koruptor seperti Joko Chandra, Irjen Polisi Bonaparte melenggang bebas dan diperlakukan dengan hormat. Kami menuntut Presiden Jokowi dan Kapolri untuk menjunjung tinggi konstitusi, menghormati hukum dan menjamin hak warga negara untuk menggunakan kebebasan berserikat, berkumpul, berekspresi, menyuarakan pendapatnya. Tulis keterangan change.org. Petisi ini banyak mendapat dukungan masyarakat secara luas. Kehancuran suatu bangsa adalah memenjarakan perbedaan pendapat di mana demokrasi berkibar, tulis Gusti Nugraha. Demokrasi telah mati di negeri ini, tambah jauh hari. Diberitakan sebelumnya, Mabes Polri telah menetapkan 9 anggota kami sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran hoax dan provokasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. 4 dari kami Medan, Sumatera Utara, dan 5 lainnya dari Jakarta, termasuk Syahganda dan Jumhur Hidayat. Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengaku sedih melihat Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat diperlihatkan Polri mengenakan pakaian tahanan dalam konferensi pers Kamis 15 Oktober 2020. Saya sedih dan menangis melihat Syahganda dan Jumhur Hidayat dan kawan-kawan dipertontonkan ke muka umum seperti teroris, kata Andi melalui akun Twitternya Andi Arief Kamis 15 Oktober 2020. Ya, Sobat RH sekalian, ini adalah soal yang sangat substantif di negeri ini, bukan soal yang biasa. Sudah banyak orang, tokoh yang menyampaikan keprihatinan soal kasus ini. Kemarin misalnya Profesor Jimli Asyidiki yang kita tahu adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan tegas menyatakan, menyampaikan kemarahannya. Harusnya menurutnya yang dicari orang jahat, bukan orang yang bersalah. Kadang-kadang Sobat Era sekalian, penegak hukum kurang bisa membedakan antara orang jahat dan orang salah, apalagi kalau bergerak di ranah politik. Kita tahu bahwa yang namanya politik itu dinamis. Politik itu soal perkubuan, soal memerintah dan oposisi. Jadi kalau penegak hukum ikut ranah seperti itu, maka akan berbahaya sekali. Undang-undang ITE, sebagaimana kita sudah tampilkan juga, harusnya dicari untuk menangkap penjahat yang menggunakan media internet
atau cybercrime, untuk mengeruk kekayaan, untuk korupsi, untuk mengemplang pajak, untuk menipu dan lain sebagainya. Bukan yang dipatroli adalah mereka yang menggunakan media sosial untuk menjalankan kritisisme mereka, peran kritis mereka. Jadi Sobat RH sekalian, harusnya penegak hukum dimanapun harus betul-betul bisa menjadi wasit yang baik dalam arena politik. Tidak menjadi alat bagi kekuasaan, tapi menjadi alat bagi negara. Bukankah polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat, penegak keamanan dan ketertiban masyarakat, dan terakhir baru fungsi penegakan hukum. Memang seorang Kapolri diangkat oleh presiden, bertanggung jawab kepada presiden, tapi penegakan hukum harus dijauhkan dari politisasi. Berkali-kali saya mengatakan, penegakan hukum yang lurus dan baik itu tidak boleh dicampur tangannya. Tapi kalau penegakan hukumnya tidak baik, maka kekuasaan Presiden Jokowi misalnya atau siapapun bisa melakukan intervensi, dalam tanda kutip intervensinya, yaitu untuk meluruskan apa yang bengkok. Nah, masalahnya adalah misalnya penangkapan aktivis kami ini, sekali lagi, apakah sudah berkoordinasi dengan istana atau tidak? Rasanya publik, Sobat Era sekalian, tidak mungkin percaya kalau ini murni penegakan hukum, murni ini cyber patrol misalnya, karena terlihat betul nuansa untuk melakukan yang namanya character assassination terhadap kami. Padahal organisasi ini hanyalah kumpulan para aktivis, para intelektual yang bergerak dengan ide, yang bergerak dengan opini, bergerak dengan pemikiran. Mungkin ada satu dua yang menyampaikan gagasan-gagasan yang katakanlah sangat keras, sangat pedas terhadap penguasa atau pemerintah. Tetapi tidak sepatutnya diganjar dengan hukuman, dengan penangkapan dan pemborgolan. Jadi tetap saja Sobat Era sekalian, kalau ada yang keras seperti itu, maka kita harus menghormatinya sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Nah, lain halnya kalau misalnya di situ ada unsur pencemaran nama baik misalnya, di mana pencemaran itu tertuju langsung pada pribadi orang. Ya terserah pribadi orang tersebut, sebagaimana saya pernah katakan, untuk melakukan gugatan atau tidak. Tapi kalau itu merupakan katakanlah pendapat yang disampaikan kepada khalayak umum institusi, maka tidak seharusnya ada pihak-pihak tertentu yang merasa tersinggung, pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa mereka diserang. Karena kritik dalam negara demokrasi itu adalah kritik yang justified, yang boleh dilakukan, sepanjang menurut saya adalah kritik itu disampaikan kepada institusi, kepada lembaga, bukan kepada orang per orangnya. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks misalnya mengkritik seorang presiden, maka kita harus paham presiden itu melekat dua kapasitas sekaligus, sebagai lembaga dan sebagai pribadi. Tapi karena dia adalah presiden, maka dia harus menerima konsekuensi, menerima sebuah kondisi dia vulnerable, mudah akan dikritik. Tapi jangan salah, imbangannya dia menguasai segala resources di republik ini, menguasai state apparatus, menguasai APBN, menguasai BUMN dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi balance, itulah makna check and balances antara the state and the society. Jadi kalau negara menggunakan state apparatus untuk membungkam the society yang menjalankan fungsi atau perannya mengontrol kekuasaan negara, maka kita sudah masuk negara otoritarian, negara yang tidak lagi demokratis. Betapa sedihnya para pejuang, mereka yang sudah menumpahkan darah, mereka yang sudah berkalang nyawa karena ingin adanya era kebebasan atau era reformasi. Saya begitu ingat bagaimana di era Orde Baru sangat sulit kita berpendapat. Sekarang alhamdulillah kita masih bisa berpendapat sedikit bebas. Tapi jangan lupa, kekuasaan terus mengintip kepada mereka-mereka yang kritis, sehingga kalau mereka terpleset atau diincar, maka dengan mudahnya mereka akan diproses. Karena apapun bisa dilakukan
bisa ditersangkakan, bisa disangkakan kepada pihak yang bersangkutan dengan menggunakan undang-undang ITE. Undang-undang tersebut dengan mudah menjerat siapa saja ya yang mungkin yang pernah bermain media sosial. Saya saja setiap membuat video selalu berpikir, apakah saya sudah mengeluarkan kata-kata yang barangkali bisa dimaknai sebagai sebuah penghasutan, sebuah pencemaran, sebuah provokasi, sebuah penghinaan. Nah, ini yang membuat kita tidak hidup dalam alam kebebasan atau alam demokratis. Jadi harusnya hal-hal seperti itu sudah selesai di Republik ini ketika era reformasi ditegakkan. Kebebasan harusnya bisa kita nikmati. Memang kebebasan tersebut tidak boleh kebablasan, tapi pengertian kebablasan itu, Sobat RH sekalian, reasonable, rasional. Bukan buat status di Facebook, buat Twitter lalu kemudian bisa diproses. Itu menurut saya terlalu berlebihan. Jadi terlepas bahwa saya pernah ikut mendeklarasikan kami, saya melihat bahwa ini soal rasionalitas bernegara. Kita sudah mengguratkan dalam konstitusi kita mengenai kebebasan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, baik secara lisan dan tulisan. Bahkan kita juga mengatakan hak pikiran dan hati nurani itu adalah hak kebebasan atau hak azazi manusia yang tidak bisa dibatasi dalam kondisi apapun, at any circumstance. Tapi mengapa ketika orang menyampaikan hati nuraninya, ganjarannya adalah intipan penjara, diintip kesalahannya untuk diproses dan kemudian bisa dimasukkan ke dalam penjara. Padahal saya berharap sesungguhnya pada era reformasi ini tidak ada lagi aktivis, tidak ada lagi seorang pesakitan yang dihukum karena berbeda pendapat atau mengeluarkan opininya yang bisa ditafsirkan macam-macam, misalnya ditafsirkan mencemarkan, menghasut dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat hubungan kausalitasnya, kadang-kadang kita susah membedakan antara satu statement di Facebook, di Twitter dengan sebuah kerusuhan di dalam aksi unjuk rasa. Dan satu lagi yang saya merasa ada misleadingnya, seolah-olah demonstrasi atau unjuk rasa itu adalah barang haram. Tidak. Yang menjadi barang haram itu adalah mereka yang membuat kerusuhan. Siapa itu yang mereka membuat kerusuhan? Ya mereka yang memang betul-betul membuat kerusuhan di lapangan. Dan kalaupun ada mastermindnya itu memang secara langsung direct mengerahkan anak buah, mengerahkan orang-orang untuk membuat kerusuhan. Bukan mereka yang beropini lalu dikaitkan dengan kerusuhan yang timbul. Jadi belakangan ini yang dicari dalang demonstrasi. Kalau ada sekelompok ibu-ibu misalnya memberikan logistik, memberikan makanan kepada para pendemonstrasi, memberikan air, memberikan apa saja yang berguna bagi mereka, tidak ada masalahnya. Yang masalah kalau mereka memberikan senjata, memberikan batu untuk dilempar dan lain sebagainya. Kalau mereka memberikan obat-obatan, mendukung, memberikan makanan, itu dalam soal misi kemanusiaan. Karena kegiatan demonstrasi itu adalah kegiatan yang sah, kegiatan yang konstitusional. Dan mungkin ada kelompok ibu-ibu atau kelompok apapun yang bersimpati dengan perjuangan buruh dan perjuangan mahasiswa. Dan itu boleh. Yang tidak boleh sekali lagi menyuplai logistik untuk kekerasan seperti senjata, batu dan lain sebagainya. Jadi Sobat RH sekalian, mudah-mudahan negara ini bisa mempertahankan demokrasinya. Saya terus terang merasa khawatir. Pemerintahan Jokowi ini adalah pemerintahan yang mulai menanamkan benih-benih otoritarianisme. Pemerintahan SBY jauh lebih baik dalam hal kebebasan sipil. Ya terbukti, Freedom House berkali-kali saya kutip mengatakan bahwa negeri ini negeri separuh bebas sejak 2016. Artinya sejak masa era pemerintahan Jokowi lah negeri ini menjadi negeri separuh bebas. 2014 Presiden Jokowi hanya memerintah ya 2 bulan, November Desember setelah dilantik. Kemudian 2015 konsolidasi politik. 2016 sudah mulai
kewenangan atau kekuasaannya yang cenderung otoritarian. Memang belum kita masuk pada era tersebut, belum bisa dibandingkan pada era Orde Baru atau Orde Lama. Tapi kita tidak boleh main-main untuk menjaga terus demokrasi ini. Terutama kepada teman-teman yang mungkin sekarang berada di lingkar kekuasaan, yang dulunya aktivis, yang dulunya menegakkan demokrasi dengan berdarah-darah dan dengan keberaniannya juga. Harus mengingatkan bahwa ini adalah jalan yang tidak benar. Jangan sampai kemudian ironi muncul. Yang menindas kita adalah aktivis yang dulu memperjuangkan kebebasan. Jadi mereka harus mengingatkan pemerintah sebagai orang lingkar istana bahwa tidak boleh dan tidak bisa membungkam kritisisme kecuali yang bersangkutan benar-benar melakukan sebuah gerakan yang kasat mata yang bisa dinilai secara rasional untuk makar, misalnya menggerakkan demo dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, menggerakkan demo itu tidak masalah. Yang salah itu adalah menggerakkan kerusuhan. Kita harus bedakan. Orang menggerakkan demonstrasi, menggerakkan unjuk rasa biasa saja, karena unjuk rasa itu konstitusional. Yang tidak boleh adalah menggerakkan kerusuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Sah Ganda, apakah Jumhur Hidayat, Anton Permana adalah orang yang secara langsung menggerakkan kerusuhan? Kalau benar, hukumlah. Tapi kalau tidak benar, bebaskan mereka. Jangan kita menghukum orang yang tidak bersalah, atau orang yang hanya bersalah dalam tanda kutip, tapi dia bukan penjahat, seperti yang dikatakan Profesor Jimli As-Siddiqi. Mudah-mudahan tidak lebih banyak lagi tragedi seperti ini di Republik ini. Kalaupun mereka diproses, ya katakanlah proses tersebut memenuhi sebuah proses hukum, tetapi mudah-mudahan keadilan tetap ditegakkan. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.